pengertian pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini merupakan pendidikan non formal. Jadi pendidikan kesetaraan ini mencakup program paket A, yaitu kayak SD atau MI. Lalu ada paket B, itu kayak SMP atau MTS. Nah, yang terakhir nih paket C, itu jenjangnya sekitar SMA atau MA. Dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional peserta didik. Hasil dari pendidikan non formal ini bisa dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal. Lalu setelah melalui proses penilaian penyertaan oleh lembaga yang ditunjuk dari pemerintah, terus mengacu pada standar nasional pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas pada pasal 23 ayat 6. Lalu bagian B yaitu tujuan pendidikan kesetaraan. Ada 4 tujuan nih. Yang pertama, menjamin penyelesaian pendidikan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang mampu atau kurang beruntung. Yang kedua ada menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat usia produktif melalui akses yang adil pada program-program pembelajaran. Lalu yang ketiga ada memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama pendidikan bagi masyarakat Indonesia selama minimal 9 tahun. Lalu yang terakhir ada memberikan peluang kepada warga masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan setara SD dan SMP atau yang sederajat dengan mutu yang baik. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya poin C, yaitu peserta didik dalam pendidikan kesetaraan. Nah, yang pertama ada peserta didik paket A. Kriterianya yaitu yang pertama, belum menempuh pendidikan di SD dengan prioritas kelompok usia 15-44 tahun. Kemudian yang kedua, putus sekolah dasar. Yang ketiga, tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri. Dan yang keempat, tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor, baik karena potensi, waktu, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, peserta didik paket B. Kriterianya yaitu yang pertama, lulus paket A atau SD maupun MI yang belum menempuh pendidikan di SMP atau MTS dengan prioritas kelompok usia 15-44 tahun. Kemudian yang kedua, putus SMP atau MTS. Yang ketiga, tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri. Dan yang keempat, tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor. Dan yang ketiga ada peserta didik paket C. Kriterianya itu yang pertama, lulus paket B atau SMP maupun MTS. Kemudian yang kedua, putus SMA atau MA. Yang ketiga, tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri. Dan yang terakhir, tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor. Nah, poin yang terakhir, poin D, yaitu kendala yang dihadapi dalam pendidikan kesetaraan. Faktor-faktor yang paling sering mempengaruhi kegagalan mereka melanjutkan pendidikan formalnya, di antaranya yang paling signifikan adalah faktor ekonomi. Nah, oleh karena itulah faktor ekonomi lah yang lebih mereka perhatikan daripada pendidikan. Nah, kemudian kendala lainnya adalah cuaca yang tidak bersahabat, yang kurang bersahabat, terutama sekali pada saat musim penghujan. Nah, pada musim penghujan biasanya warga belajar malas keluar rumah untuk diajak belajar. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.